Perkenalkan, nama saya Levandra Lumbantuwing dengan NIM 201210010077. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pra UTS, yaitu rancangan sistem informasi. Adapun judul yang akan saya bawakan yaitu perancangan sistem informasi penerimaan siswa berbasis web. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Sistem penerimaan siswa baru yang berjalan pada saat ini masih menggunakan sistem manual. Calon siswa harus datang langsung ke sekolah untuk mengetahui informasi pendaftaran, melakukan pendaftaran hingga melihat pengumuman hasil seleksi. Sistem penerimaan siswa baru tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya sering terjadi kesalahan dalam pengelolaan data karena banyaknya data calon siswa pendaftaran yang harus diolah. Lalu sulitnya pencarian data siswa pendaftaran karena data dalam bentuk tumpukan formulir. Tidak efisiennya waktu dalam proses penyeleksian dengan melihat dan mengecek satu persatu persyaratan formulir pendaftaran calon siswa. Dan informasi yang diperoleh dari calon siswa tidak cepat karena harus datang ke sekolah langsung. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, saya menyimpulkan permasalahan yang didapat adalah bagaimana merancang sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web. Batasan masalah. Agar dalam materi ini tak terjadi pembahasan di luar judul, maka perlu adanya batasan terhadap ruang lingkup, yaitu 1. Ruang lingkup pembahasannya hanya tentang perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web. Yang kedua, sistem berbasis web yang akan dibangun memiliki fitur antara lain: A. Pendaftaran, B. Pembayaran uang pendaftaran, C. Kartu ujian, D. Tes berbasis komputer dan hasil tes akademik, E. Pendaftaran ulang, dan terakhir pembagian kelas. 3. Perancangan sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL. 4. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam model waterfall. Yang terakhir, analisis dan perancangan menggunakan metode Unified Modeling Language atau UML, yaitu use case diagram, class diagram, activity diagram yang akan saya jelaskan nanti. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, membantu dan mempermudah pihak panitia penerima siswa baru dalam pengelolaan data dan mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi. Yang kedua, membantu orang tua dan calon siswa untuk mengetahui informasi tentang penerimaan siswa baru dan melakukan pendaftaran secara online. Yang ketiga, untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya di bidang IT dalam merancang dan menghasilkan sebuah sistem perangkat lunak. Landasan teori. Pertama, perancang. Menurut Soetam Rizky 2011.2.139, perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalam melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Sedangkan menurut Edi Prahasta 2009.2584, perancangan merupakan suatu proses penggunaan berbagai prinsip dan teknik untuk tujuan-tujuan pendefinisian suatu perangkat, proses atau sistem hingga ke tingkat detail tertentu yang memungkinkan realisasi atau implementasi, bentuk fisiknya atau termasuk aplikasi perangkat lunak. Dapat disimpulkan bahwa
Perencanaan adalah penentuan proses pembangunan, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan suatu untuk menunjukkan suatu hal yang akan dibuat, dengan tujuan mengurangi risiko ketidakpastian yang lebih tinggi. Sistem. Menurut Dr. Insinyur Habji Ali, MM, dan Tony Wangdra, Eskom, MM, 2010.28, sistem adalah kumpulan dari subsistem, elemen-elemen, prosedur-prosedur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti informasi, target, atau goal. Sedangkan menurut Bambang Haryanto 2008.227, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan beberapa elemen-elemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem informasi. Menurut Habji Ali dan Tony Wangdra, Eskom, MM, 2010.213, mengatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Menurut Jefferson Huta Heaan 2014.213 mengatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Metode-metode perancangan. Pertama, metode pengembangan sistem. Pada metode ini saya menggunakan pemodelan waterfall, yaitu waterfall adalah metode sistem development life sila yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk mengembangkan perangkat lunak dan dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Waterfall terbagi menjadi atas 4 bagian, yaitu pertama analisis, yaitu pada tahap ini analisis terhadap spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu mengenai bagaimana nantinya informasi akan ditampilkan di dalam aplikasi dan item-item yang ada agar dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang akan dibangun. Yang kedua ada desain. Tahap ini merancang sistem yang akan dibangun berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di tahap sebelumnya, mulai dari model aplikasi dengan menentukan rancangan secara luas dan menarik. Selanjutnya ada implementasi, yaitu pada tahap ini sistem yang telah dirancang diimplementasikan dengan menggunakan program
bantu yaitu PHP dan MySQL. Kemudian dilakukan pengujian terhadap tiap-tiap modul yang telah dibuat. Selanjutnya ada pengujian, yaitu tapi ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada metode analisis dan desain sistem. Metode analisis dan desain sistem yang digunakan adalah pendekatan berinteraksi objek, dan alat bantu yang digunakan adalah Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan notasi grafis yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Metode yang digunakan dalam analisis dan desain sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, use case diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Yang kedua ada activity diagram, yaitu menggambarkan logika prosedur, proses bisnis, alur kerja atau aktivitas dan skenario dalam sebuah proses. Lalu yang terakhir ada class diagram, yaitu yang digunakan untuk menggambarkan pola kelas-kelas dan berhubungan antar kelas dari suatu sistem. Analisis sistem yang berjalan. Kurangnya informasi tentang pendaftaran berbasis web di masyarakat. Dalam melakukan proses pendaftaran, banyak waktu yang tersita karena harus bolak-balik ke sekolah. Dengan sistem yang berjalan saat ini, tentunya merepotkan panitia penerimaan siswa dalam perekapan hasil seleksi yang masih manual dan pencarian data calon siswa. Activity diagram. Menurut Rosa AS dan M. Saludin 2015.2161 mengemukakan bahwa activity diagram merupakan gambaran workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Menurut Martin Fowler 2005.2 mendefinisikan bahwa activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedur, proses bisnis dan jalur kerja. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa activity diagram adalah diagram yang menggambarkan logika prosedur, proses bisnis, alur kerja atau aktivitas dan skenario dalam sebuah proses. Kelas diagram. Menurut M. Saludin dan Rosa AS 2013.211 menyatakan bahwa diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dan segi pendefinisian kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Menurut Ramos, Somya dan kawan-kawan dalam jurnalnya 2013.225, kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berinteraksi objek. Implementasi sistem. Implementasi merupakan kegiatan merubah rancangan program menjadi program yang dapat dieksekusi. Kegiatan ini memadukan rancangan basis data, rancangan antarmuka, dan algoritma program menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai media pengolahan data.
Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa pada sistem yang berjalan pada saat ini, bahwa sistem yang lama masih memiliki kelemahan, diantaranya adalah proses pendaftaran yang lama dan rekapitulasi siswa baru dihitung secara manual sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dengan adanya sistem yang baru, pendaftaran ini menjadi lebih sistematis sehingga prosesnya lebih cepat dan mempermudah pekerjaan dari panitia penerimaan siswa baru. Saran. Yang pertama, sebaiknya pihak sekolah dapat mempersiapkan operator yang dapat mengoperasikan sistem yang baru agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Kedua, diharapkan agar dapat dikembangkan lebih lanjut untuk membuat sistem yang tepat, menyebarkan pesan singkat kepada calon siswa secara otomatis sehingga informasi mengenai penerimaan siswa baru dapat sampai dengan baik. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.